Aku sedang sedih nih. Kamu sedih kenapa, Rafaela? Kemarin aku sangat ingin beli mainan, tapi kata ibu belum ada uang untuk beli mainan. Katanya uangnya ditabung untuk beli akhir tahun sekeluarga. Wah, tapi kamu harus tetap bersyukur loh. Kenapa, Miss? Karena ibu kamu sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk kamu dan keluargamu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kamu mau dengar nggak? Mau, Miss. Yuk, kita sama-sama saksikan hanya di Mesbah Cilik. Setelah itu sinar matahari menyengat mereka saat mereka tergesa-gesa dalam perjalanan menuju ke bait suci. Itu sudah hampir tiba saatnya untuk mengadakan korban petang hari. Petrus dan Yohanes mendekati gerbang indah. Mereka tersenyum kepada orang yang duduk di gerbang tersebut. Dia duduk dengan bertekuk lutut. Hari demi hari, orang-orang yang menolongnya membawa dia ke tempat yang sama. Di sana, dia dapat meminta uang dari setiap orang yang datang berbakti. Saat Petrus dan Yohanes mendekatinya, orang itu memegang tangannya. Mungkin kedua orang yang sedang tersenyum ini akan memberikan kepadanya sedikit uang. Tiba-tiba, Roh Kudus mengendalikan Petrus dan Yohanes. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka berhenti dan berpaling kepada pengemis itu. "Lihat kami," Petrus berkata. Harapan muncul kembali bagi pengemis tersebut. Orang-orang memberikannya uang. Tetapi kata-kata Petrus selanjutnya menghapuskan harapan pengemis itu. "Saya tidak memiliki emas atau perak," dia berkata. Orang itu melihat dengan cemas kepadanya, tetapi Petrus tidak segera berjalan menjauh. "Saya memiliki sesuatu yang lain yang dapat saya berikan kepadamu," dia melanjutkan. "Dengan kuasa Yesus Kristus dari Nazaret, berdirilah dan berjalanlah." Pengemis itu melompat. Dia berjalan. Dia melompat ke sana kemari. Dia mulai memuji Allah. Dengan keras senyumannya diceritakan dari satu orang ke orang lainnya. Pengemis itu masuk ke dalam bait suci bersama Petrus dan Yohanes. Setiap orang yang mengenal dia, orang-orang pernah lihat dia. Dia mengemis bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang dia tidak hanya berjalan, tetapi dia melompat. Dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke Serambi Salomo, satu bagian dari bait suci itu. Sekumpulan orang banyak mengikuti. Petrus melihat orang-orang berkumpul bertanya dan bersorak kegirangan. Ia melihat wajah dari mereka yang heran dan takjub. Kepada wajah pengemis yang bersinar itu, Petrus mengusap dadanya. Dia mengetahui mengapa Roh Kudus telah menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Roh mau memberikan kepada Petrus kesempatan lain untuk membicarakan tentang Tuhan. Dan Petrus mengambil kesempatan itu. "Hai orang Israel," dia mulai berbicara. "Mengapa engkau heran tentang kejadian itu dan mengapa engkau menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Tidak, itu adalah kuasa Yesus yang menyembuhkan orang ini. Engkau dapat melihat orang ini dan mengenalnya, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Petrus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang telah mereka tunggu-tunggu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu untuk mengikuti Yesus dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Banyak sekali orang yang percaya. Mereka percaya karena Allah telah menggunakan Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang itu. Hai Rafaela. Hai, Miss.
hari ini kita akan melakukan apa, Miss? Hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan yang sangat menarik. Nah, di sini ada 3 buah gelas. Gelas yang pertama berisi air bersih yang melambangkan kasih Yesus. Dan gelas yang kedua berisi air kotor yang melambangkan dunia yang penuh dengan dosa. Sedangkan gelas yang ketiga kosong yang melambangkan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan di sini ada sebuah spons. Kamu tahu nggak spons ini sama seperti apa? Nggak tahu, Miss. Spons ini sama seperti kita yang bisa menyerap dan membagikan kasih Yesus ke dalam hidup kita. Nah, sekarang Miss akan memasukkan spons ini ke dalam gelas yang berisi air bersih. Sehingga spons ini akan penuh dengan air. Sekarang coba kamu ambil gelas yang kosong dan Miss akan menuangkan spons yang sudah berisi air ini ke dalam gelas ketiga. Hal ini sama seperti ketika kita melayani orang lain dengan kasih Yesus. Itu sama seperti kita sudah menuangkan kasih Yesus ke dalam hidup mereka. Sekarang gelas ketiga yang tadinya kosong sudah mulai terisi dengan air. Dan ini juga bisa diartikan bahwa kasih Yesus dapat diteruskan melalui pelayanan kita kepada orang lain. Tapi kamu tahu juga nggak? Kita juga dapat mengubah orang lain yang penuh dengan dosa agar mereka kembali disucikan oleh kasih Yesus. Sekarang coba kamu ambil gelas kedua yang berisi air kotor. Dan Miss akan menuangkan air bersih ini yang sudah diserap oleh spons ke dalam gelas ketiga. Air bersih ini dapat mengubah air yang kotor tadi menjadi terlihat lebih pudar. Coba lihat, apakah airnya sudah mulai pudar? Warna airnya sudah mulai pudar. Wah, iya, Miss. Jadi lebih bersih ya. Iya. Nah, Rafaela, percobaan ini mengajarkan kita bahwa hidup kita bisa menyalurkan kasih Yesus kepada orang lain dengan pelayanan kita, dengan cara membantu mereka, menghibur mereka, dan juga bisa dengan cara mendoakan mereka. Ketika kita melayani mereka dengan kasih Yesus, itu sama artinya kita sudah membawa kasih Yesus ke dalam hidup mereka. Sama seperti air bersih yang tadi Miss tuangkan ke dalam gelas kedua, dan juga ke dalam gelas yang ketiga, kita juga dapat menuangkan kasih Yesus ke dalam hidup orang lain dengan cara kita mau melayani mereka. Nah, sama seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ayo kita mau sama seperti spons yang dapat menyerap dan membagikan kasih Yesus kepada orang lain sehingga mereka bisa mengenal Yesus lebih baik lagi dan makin banyak orang yang bisa mengenal Yesus. Demikian aksi cilik hari ini, sampai berjumpa di aksi cilik berikutnya. Bye. Ku
memilih Yesus dari sanjungan. Ku ingin selalu setia padanya. Ku tak ingin dunia dan ketenaran. Ku pilih benar demi namanya. Walau menjadi raja di dunia atau dicekam dosa, ku memilih Yesus dari semua yang ada di dunia. Ku memilih Yesus dari semua yang ada di dunia. Hai Sobat Cikop Channel. Nigel, tahu nggak? Aku dapat mainan baru, bisa nyala lampunya. Canggih banget kan? Wah, keren banget Sandro. Kamu seneng banget ya? Banget, aku sampai gak mau berhenti main dari pagi. Aku bilang ke mama, mainan ini paling seru sedunia. Hehehe. Tapi Sandro, kamu tahu nggak? Ada satu hal yang jauh lebih baik dari semua mainan di dunia. Hah? Apa? Mainan yang bisa terbang, mobil remote yang bisa nyelam. Bukan Sandro, yang lebih baik itu mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus? Tapi kok bisa lebih seru daripada mainanku? Karena Tuhan Yesus bukan cuma bikin kita senang sebentar, tapi Dia kasih kita sukacita selamanya. Dia selalu bersama kita, bahkan waktu kita sedih atau sendiri. Mainan bisa rusak, bisa hilang, tapi Tuhan Yesus gak pernah pergi dari kita. Iya ya, kemarin mainanku yang lama rusak, aku sedih banget. Tapi waktu aku berdoa, rasanya tenang, kayak Yesus mendekati aku. Nah itu dia, kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita bisa tenang, kuat, dan penuh kasih. Bahkan kita bisa belajar melayani orang lain seperti Yesus. Melayani, tapi aku masih kecil. Tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Misalnya berbagi mainanmu sama teman, bantu mama di rumah, atau mendoakan teman yang lagi sakit. Itu semua cara menunjukkan kasih Yesus. Wah, ya juga ya. Berarti punya banyak mainan itu menyenangkan. Tapi mengenal Tuhan Yesus itu paling penting dan berharga. Betul Sandro. Mulai sekarang, aku mau lebih sering berdoa dan baca Alkitab. Dan juga berbagi mainanku. Tapi harus pinjam dulu ya. Oke, kita main bareng. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Words with me, Tiana. Today we're going to talk about a very important word, greatest. Can you say it with me? The word greatest is spelled G-R-E-A-T-E-S-T. Greatest. In Bahasa means paling baik. Do you know what greatest means? Let me explain it in a simple way. Greatest means the very best, the biggest, or the most amazing of all things. Some people think the greatest things is having lots of toys. Others think the greatest thing is winning in a game, or being rich, or becoming famous. But do you want to know what the Bible says in the greatest? Let's read from 1 Corinthians 13, verse 13. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Wow, love is the greatest.
not just any love, but the love of Jesus. He loves us even when we make mistakes. He loves us every day. And He even gave His life for us on the cross because His love never ends. So always remember, the greatest thing in the world is not toys, not money, not even being the best at something. The greatest thing is knowing that Jesus loves you and sharing that love with others. Because when we have His love in our hearts, we have the greatest gift of all. Thank you and God bless you. Bye! Saudara-saudara orang tua yang terkasih, di zaman sekarang anak-anak kita tumbuh di tengah banyak hal yang terlihat menarik. Mainan, teknologi, hiburan, dan berbagai pencapaian. Semua itu baik dalam takaran yang tepat. Tapi hari ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ada satu hal yang jauh lebih berharga dari semuanya, yaitu mengenal Yesus dan mengalami kasih-Nya. Anak-anak kita tidak akan otomatis mengenal Yesus hanya karena datang ke sekolah atau ke gereja. Mereka perlu melihat dan merasakan kasih Tuhan di rumah lewat teladan, doa, dan kebiasaan rohani yang dibangun oleh orang tuanya. Mari kita sebagai orang tua menanamkan dalam hati mereka bahwa Yesus bukan sekedar tokoh Alkitab, tapi juru selamat yang hidup, yang mengasihi mereka tanpa syarat, yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka mereka. Ketika anak-anak mulai menyadari bahwa kasih Yesus lebih berharga dari mainan termahal atau prestasi tertinggi, mereka akan tumbuh dengan hati yang penuh syukur dan iman yang kokoh. Seperti tertulis dalam Filipi 3:8, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama membimbing anak-anak kita untuk mengenal pribadi Yesus sejak dini. Karena itu adalah warisan rohani terbaik yang bisa kita berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Apa hal terhebat yang kamu pernah dapatkan? Misal mainan bagus, nilai tinggi, atau pergi ke tempat yang luar biasa. Aku dapat nilai tinggi di matematika ulangan. Dapat berapa? Dapat 100. Menurut aku adalah hamster aku. Saya nilai tinggi di ujian matematika akhir semester. Selalu mendapat nilai yang bagus di pelajaran IPA. Menurut kamu, di dunia ini apa hal yang paling hebat atau paling bagus atau luar biasa? Saat aku pernah pergi ke Malaysia, aku melihat gedung Twin Tower dan itu menurut aku sih hebat. Hal yang paling hebat menurut aku itu bahwa manusia bisa membuat hal-hal yang kita anggap impossible, ternyata bisa possible. Menurut aku yang paling hebat itu Nadine Amizah. Dia walaupun dulu pas kecil banyak hal unexpected dan hal yang tidak baik terjadi di hidupnya, tapi dia masih bisa melakukan pekerjaannya, apalagi menciptakan lagu yang dapat menggeserkan hati orang. Aku pernah lihat di aquarium ada capybara. Dia lucu banget, dia lagi berjalan-jalan di itu kandangnya. Jika kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau, hal hebat apa yang ingin kamu miliki? Saya mau ke Prancis dan membuat bakery. Menurut aku itu membawa piala saat kelulusan nanti. Aku ingin bisa berkuliah di UCLA. Mungkin kuliah di Jerman. Siapa orang hebat yang kamu tahu menurut kamu? Aku sih suka Blackpink Rosé, dia agak mencolok dan berbeda dari yang lain dengan cara yang bagus. Bruno Mars. Menurut aku Bruno Mars, dia bisa populer aja. Terus lagu-lagunya ya seru-seru aja. Cat's
Cat's Eye adalah girl group yang menurut aku sih hebat ya, soalnya mereka pakai bahasa Inggris dan nggak pakai bahasa-bahasa yang lain yang aku nggak tahu. Menurut aku orang yang terhebat menurut aku itu Justin Timberlake. Karena lagu-lagunya sangat interesting dan saya mengira itu menarik.